Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yoga Deval Manevisco. Kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu proses presentasi kita kali ini. Beranggotakan, yang pertama ada Wahyu Purnomo Aji, yang kedua Oki Nagamas, yang ketiga Muhammad Rizky, yang keempat Robi Maulana Malik, yang kelima Dimas Aditya Pandiputra, dan yang keenam saya sendiri Yoga Deval Manevisco. Nah, materi kita kali ini adalah jaringan komputer. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menjelaskan jaringan komputer itu apa sih sebenarnya. Jadi jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan perangkat komputer untuk saling berbagi data atau informasi dan sumber daya. Nah, untuk mengenal materi lebih lanjutnya kita akan bahas di slide berikutnya. Ini menjelaskan jaringan komputer. Jaringan komputer ini ada PAN, yaitu Personal Area Network. Personal Area Network sendiri adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Hanya dalam beberapa meter saja. Contoh penggunaan jaringan PAN sendiri antara lain menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, HP ke komputer. Kelebihan dari jaringan PAN sendiri adalah mudah diaplikasikan. Yang kedua, jika ada error pada perangkat bisa teridentifikasi secepatnya. Dan yang ketiga, mendukung beberapa perangkat seperti mouse, printer, handset, dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak ada memerlukan peralatan khusus jaringan seperti router, switch, dan lain-lain. Dan kekurangan jaringan PAN sendiri adalah penggunaan perangkat yang sangat terbatas, hanya bisa menghubungkan beberapa perangkat saja. Dan yang ketiga, jangkauannya terbatas, hanya bisa menjangkau perangkat di sekitarnya saja. Untuk local area network sendiri yang disingkat adalah LAN, jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil yang seperti gedung perkantoran, gedung pemerintahan, rumah, sekolah, dan lebih kecil lainnya. Untuk kelebihan dari jaringan sendiri yaitu biaya instalasinya sangat murah, penggunaan kabel yang tidak terlalu banyak. Dan kekurangan dari jaringan LAN adalah penggunaan banyak komputer atau smartphone dalam jaringan LAN dapat menyebabkan terjadinya lag atau lambatnya koneksi internet. Untuk yang ketiga ini Metropolitan Area Network yang disingkat MAN, suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, dan kantor pemerintah dan sebagainya. Untuk kelebihan dari jaringan MAN, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang, transaksi yang real time, komunikasi antar kota bisa menggunakan email atau chatting, dan terakhir bisa juga menggunakan video conference. Dan kekurangan dari jaringan MAN sendiri adalah biaya yang cukup mahal, instalasi infrastruktur tidak murah, rumit jika terjadi trouble jaringan. Dan terakhir sendiri yaitu Wide Area Network yang disingkat WAN. WAN memiliki area cakupan yang sangat luas, contohnya jaringan komputer antar wilayah maupun kota, bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Kelebihan dari jaringan WAN sendiri, yang pertama adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang, dan yang kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email maupun chat, dan yang ketiga, file yang biasa dikirimkan melalui kantor pos atau fax dapat dikirimkan melalui email, dan yang keempat, pooling data dan update data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Kekurangan dari jaringan WAN sendiri yaitu biaya instalasinya sangat mahal, pengaturan atau penyetingan yang sangat rumit. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan untuk membangun jaringan ini juga terbilang cukup mahal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan. Nah, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah sebuah skema membangun jaringan. Biasanya, setiap jaringan komputer terdiri dari satu atau dua koneksi atau links pada node lainnya. Nah, topologi jaringan memiliki berbagai macam bentuk, tergantung dengan bentuknya. Nah, contoh yang pertama adalah topologi bus. Nah, topologi bus adalah menggunakan sebuah kabel untuk menghubungkan keseluruhan jaringan. Setiap node terdapat sebuah konektor pada kabel tersebut, dan setiap sinyal atau pesan yang dikirimkan akan dikirimkan melalui kabel tersebut. Nah, buat yang kalian belum tahu konektornya di mana, nah kalian bisa lihat di gambar. Nah, pada percabangan itu, nah disitulah terdapat konektor yang berbentuk seperti T. Nah, konektor itu disebut dengan T-konektor. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang topologi bintang. Pada topologi bintang, setiap node terkoneksi ke sebuah titik pusat. Koneksi yang biasanya disebut dengan hub, dapat berupa hub, switch, atau router. Yang ketiga adalah topologi ring. Pada topologi ring atau yang biasa kita sebut topologi cincin, setiap node terhubungkan dengan dua tetangga
untuk komunikasi dalam bentuk cincin atau loop tertutup. 4. Topologi acak. Topologi acak menggunakan konsep rute yang berbeda dari topologi lainnya. Pesan yang dikirimkan pada topologi ini bisa melewati beberapa jalur yang mungkin dari sumber sampai tujuan. Topologi ini juga digunakan pada Wide Area Network atau yang biasa disebut singkatnya WAN yang kita kenal sebagai internet. Kali ini saya ingin menjelaskan macam-macam perangkat jaringan. Yang pertama ada server, NIC, kabel jaringan, router, access point, repeater, dan wireless LAN. Yang pertama ada server. Server ini berfungsi sebagai media penyimpanan informasi serta pengelolaan jaringan. Server juga digunakan untuk melayani klien-klien yang terhubung dengan server. Umumnya server ini memiliki kapasitas atau spesifikasi yang lebih tinggi daripada klien-klien. Yang kedua NIC, Network Interface Card, atau bisa juga disebut dengan LAN card. LAN card ini digunakan sebagai penghubung antar suatu komputer ke dalam satu jaringan. NIC ini ada beberapa jenis, ada yang 10 Mbps, ada yang 100 Mbps, ada yang 1 GB sampai 10 GB. Terus ada switch. Switch ini berfungsi sebagai penghubung antar komputer menjadi satu jaringan. So, switch ini terbagi menjadi dua, ada yang unmanaged dan ada yang managed. Kalau unmanaged ini dia tidak perlu disetting sesuatu kayak settingan VLAN, terus ada shift mode terang, itu nggak perlu. Kalau yang managed baru dia bisa menggunakan penjaluran VLAN dan berterang itu. Terus yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antar komputer ke dalam satu jaringan. Kabel jaringan ini ada beberapa jenis. Ada yang satu koaksial, fiber optik, terus sama UTP. Kalau UTP ini ada dua macam, ada SDP sama UTP. Kalau UTP shielded twisted pair dan SDP itu shielded twisted pair. Dari namanya aja udah ketahuan. Yang UTP ini dia tidak ada shieldnya di dalamnya. Terus SDP ini ada shieldnya. Konfigurasinya masih sama, ada dua. Yang pertama ada cross, yang kedua itu ada straight. Kalau yang crossover ini biasanya digunakan untuk media peer-to-peer. Jadi komputer satu dengan komputer lainnya langsung terhubung jadi satu itu. Kalau yang biasa digunakan itu untuk jaringan-jaringan yang lain itu biasanya menggunakan straight. Ya, konfigurasinya bisa disetting sendiri. Terus yang selanjutnya ada router. Router ini berfungsi sebagai penghubung dua buah jaringan yang berbeda menjadi satu gateway, jadi satu pintu. Terus yang selanjutnya access point. Access point ini sebuah infrastruktur wireless yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam satu jaringan dengan tanpa menggunakan kabel. Dia jadi menggunakan sinyal WiFi. Ada beberapa kategori, ada yang 2,4 GHz, ada yang 5,0 GHz. Untuk kecepatannya juga berbeda-beda tergantung dari tempatnya sinyal yang terhubung dengan komputer tersebut. Terus repeater ini berfungsi sebagai penguat sinyal dari access point atau WiFi di sekitar yang memiliki sinyal lemah itu. Nanti dari repeater ini dihubungkan dengan access point terdekat yang sinyalnya lemah, nanti diperkuat lagi dengan repeater tersebut, sehingga dari access point yang jauh itu bisa lebih memancarkan sinyal dengan lebih kuat lagi ke daerah tempat yang kita inginkan. Terus modem ini berfungsi sebagai penghubung suatu jaringan komputer agar terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider atau penyedia jasa layanan internet gitu. Kayak IndiHome, Media, terus banyaklah Sigen dan lain. Terus ada wireless LAN. Wireless LAN ini dia sama kayak LAN card, cuman kalau LAN card kan dia berfungsi untuk kabel gitu kan. Kalau wireless LAN berarti untuk sinyal atau WiFi. Jadi kalau misalnya komputer kalian nggak ada akses kabel atau akses apa gitu, jadi kan kalian bisa menggunakan wireless LAN ini agar bisa terhubung dengan wifi di sekitar. Sisi positif. Satu, ada komunikasi. Yang kita ketahui, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. Berbagai fasilitas jaringan tersebut dapat menghubungkan kita dengan orang yang jaraknya jauh hanya dengan menggunakan jaringan itu. Lalu ada menyimpan data dan dokumen. Lalu yang ketiga, penyediaan cloud computing. Cloud computing sendiri adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Penerapan dalam bidang pendidikan sendiri itu ada contoh yang kita sering pakai, seperti Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada hiburan. Jaringan internet yang dapat digunakan sebagai hiburan murah agar kita bisa mengakses film, musik, multimedia lainnya, sekedar untuk menghilangkan stres setelah lelah bekerja. Lalu ada resource sharing. Resource sharing sendiri adalah seluruh perangkat keras
yang tersambung dalam sebuah sistem. Pada sistem komputer sendiri terdapat beberapa research yang berupa perangkat keras seperti hard disk, memori, printer, dan lainnya. Lalu yang keenam adalah kemudahan mengakses informasi. Hanya dengan jaringan internet, kita dapat dengan mudah mengakses hal-hal yang kita ingin cari atau pelajari. Lalu ada sisi negatif. Sisi negatif sendiri adalah yang pertama ada biaya network, lalu biaya manajemen dan perawatan, lalu yang ketiga aktivitas sharing yang tidak diinginkan, lalu ada ancaman cyber security. Ancaman cyber security itu sendiri adalah serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasional digital atau merusak informasi. Lalu banyaknya konten negatif. Kemudahan dalam mencari informasi juga memunculkan dampak negatif. Salah satunya adalah kemudahan mengakses konten negatif yang berdampak buruk jika dilihat oleh anak di bawah umur. Oke, sekian presentasi kita kali ini. Berikut adalah sumber yang kita gunakan untuk membuat materi presentasi kita kali ini tentang jaringan komputer. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, baik, saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada presentasi kali ini. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.